Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia dan hidayahnya kita bisa masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada uswah suri teladan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Bapak Ibu jemaah sekalian, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istiqomah dalam beribadah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam beribadah adalah suatu keharusan. Karena apa? Karena dengan istiqomah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba yang beramal dengan istiqomah itu. Baik, kita akan mempelajari apa itu istiqomah, ya. Lalu apa keutamaannya, lalu kiat-kiat apa agar kita bisa istiqomah. Istiqomah, ya, berasal dari kata, ya, bahasa Arab, yaitu koma, ya, lalu dia ada penambahan ista. Jadi istaqoma yastaqimu, yang sifatnya itu nanti istiqomah. Koma itu artinya tegak, lurus, ya, tegak, lurus. Adapun ista itu bisa bermakna dua. Yang pertama itu bermakna meminta, seperti kata ghafaro yang berarti ampunan atau mengampuni, lalu ditambahi dengan ista, jadi istaghfaro yang artinya meminta ampun. Lalu makna yang kedua adalah berusaha dengan segala upaya, berusaha dengan kuat, seperti kata to'a yang berarti taat ditambahi dengan ista, jadi istato'a yastati'u istito'ah, ya, yang artinya adalah ketaatan. Maksud kami yang dimaksud adalah kemampuan, ya. Jadi berusaha kuat untuk bisa mampu, ya, begitu. Makanya makna istito'ah dalam haji itu sebenarnya maknanya adalah bukan kaya, begitu ya. Istito'ah bukan kaya, bukan mampu, tapi berusaha mampu, ya, berusaha mampu. Karena berapa banyak orang yang kaya tapi belum bisa berangkat haji, ya. Dan berapa orang yang miskin tapi ternyata dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji. Makanya berusaha untuk mampu itu makna istito'ah. Nah, sepertinya istiqomah di sini maknanya adalah itu, berusaha sekuat tenaga untuk bisa tegak lurus di dalam jalan tersebut. Ya, jadi ketika kita bicara istiqomah, kita harus berusaha agar kita senantiasa berada di jalan tersebut, ya. Berada di jalan tersebut dengan kita menjaga kuantitasnya, kualitasnya, dan juga kontinuitasnya atau rutinitasnya. Nah, itulah makna secara gamblang atau secara luas, begitu ya. Baik.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya kenapa kita harus istiqomah di dalam beribadah? Kenapa kita harus istiqomah di dalam beribadah? Pada suatu saat Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, ajarkan atau katakanlah satu kalimat ya buat saya yang itu sudah bisa memberikan gambaran kepada saya tentang Islam." Atau artinya katakanlah satu kalimat yang tentang Islam yang saya tidak perlu bertanya lagi selain engkau. Ya. Atau qaulan la as'alu anka ahadan ghairaka, la as'alu anhu ahadan ghairaka. Maka kata Rasulullah SAW, qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah di dalamnya. Riwayat yang lain mengatakan qul rabbiyallahu tsumastaqim. Katakanlah Robku, Tuhanku hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu istiqomah jalan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya ketika seorang sudah mengucapkan kalimat amantu billah atau sudah mengucapkan Tuhanku adalah Allah, sembahanku adalah Allah, ternyata di sana punya konsekuensi yang harus disiapkan oleh seseorang itu, sehingga seseorang itu harus siap ya untuk menerima konsekuensi itu. Makanya dia harus istiqomah di jalannya, harus teguh di dalamnya ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga itu. Artinya apa? Artinya istiqomah itu adalah suatu hal yang itu sudah mencakup keseluruhan daripada ajaran Islam itu. Karena Rasulullah cuma mengatakan itu, dan ini termasuk dengan jawami'ul kalim atau satu kata yang mempunyai makna yang luas. Lalu selanjutnya jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam beribadah ya, kita bisa menganalogikan atau bisa kita menyamakan dengan as-sabru fi ta'atillah, atau bersabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya bersabar itu ada 3 ya, sebagaimana yang diterangkan oleh salah seorang ulama yang sangat terkenal di dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid, yaitu beliau Syekh Utsaimin. Di sana menyebutkan sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar terhadap ketaatan kepada Allah, dan ini diletakkan di awal ya, di pertama ya, di pertama kali, artinya tingkatan yang tinggi ya, menurut beliau, yaitu taat. Maksud kami adalah sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah as-sabru fi tarki ma nahallah, atau bersabar terhadap meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seseorang ya, untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menghindari maksiat ya, menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus bersabar, harus memakai kesabaran. Lalu yang ketiga kata beliau adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang kita senangi maupun takdir yang tidak kita senangi, baik itu takdir yang membahagiakan maupun takdir yang menyedihkan ya. Sebagaimana pada kondisi saat ini kita sekarang ya, kita ditimpa satu wabah yang mengharuskan seseorang untuk
ya, belajar di rumah, ya, bekerja di rumah, ya, beribadah di rumah, ya. Ini adalah satu termasuk takdir Allah dan kita harus sabar menjalaninya, ya. Jadi dengan bersabar menjalani takdir ini, Allah akan berikan, ya, ganjaran dan Allah akan angkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pembahasan kita tentang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa kita samakan dengan as-sabru fi taatillah, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi, ya. Jadi kita harus berusaha, ya, istiqomah itu adalah berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa berada pada jalan yang lurus. Lalu selanjutnya, keutamaan daripada istiqomah ini adalah dia akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim, ya, nomor 783, di sana disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai, ya, orang yang beramal dengan cara adwamuha. Jadi menjaga kontinuitasnya atau rutinnya, ya. Jadi yang ketiga ini, Allah akan sangat mencintai amalan yang istiqomah. Bapak Ibu jemaah sekalian, para pemirsa TV yang berbahagia. Lalu yang terakhir pada sesi ini, kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah? Yang pertama, kita bisa dengan mengilmui dulu. Jadi ilmu, ya. Kita sebelum mencoba istiqomah di dalam sholat malam umpamanya, kita harus mengilmui dulu. Kita harus tahu dulu, ya, perintahnya sholat malam, ya. Lalu tata caranya, ya. Lalu kita cari keutamaannya, ya. Lalu kita menghadirkan juga kalau ada ancaman-ancamannya, karena itu akan mempengaruhi motivasi kita di dalam menjaga istiqomah itu. Lalu yang kedua adalah paksakan diri, ya. Jadi ini kita harus bisa memaksa diri, ya, di minggu-minggu 1, 2, 3 itu memang harus dipaksakan, ya. Ketika itu sudah kita paksakan, maka kita akan di bulan kedua, bulan ketiga itu kita sudah akan lancar, ya. Tidak ada beban di dalam menjalani amalan itu, di dalam menjalani ibadah itu. Lalu selanjutnya, kiat agar kita bisa istiqomah adalah dengan cara yakin bahwasanya di sana ada pahala, ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan istiqomah, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan ganjaran atau pahala yang sangat istimewa buat kita. Ketika kita yakin, itu akan mempengaruhi motivasi kita untuk istiqomah. Lalu yang keempat adalah kita mencari kawan, ya, mencari komunitas, mencari jamaah, ya, agar kita bisa saling mengingatkan, ya. Karena dengan jamaah, dengan komunitas itu kita ketika kita turun kita bisa diingatkan, ya, sehingga kita tetap termotivasi untuk istiqomah. Lalu yang kelima adalah, yang terakhir adalah berdoa, ya. Jadi doa ini sangat penting, ya, supaya kita bisa istiqomah. Allahumma rzuqna istiqomah, ya Allah karuniakanlah kepada kami istiqomah. Atau dengan doa-doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini tetap di jalanmu. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ya. Wahai Tuhanku, jangan engkau condongkan, ya, qulubana, hati-hati kami, setelah engkau beri hidayah kepada kami. Nah, itulah kiat-kiat kita agar senantiasa berdoa, agar kita senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dituntut untuk beribadah terus ya sampai datang keyakinan atau kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan atau sampai datang kematian. Jadi batas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sampai mati. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila itu ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.